sepatutnya untuk berdoa terlebih dahulu, dipersilahkan kepada tim kami, Mas Dimas Gustian. Nah, ini adalah Mas Dimas ini salah satu mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Semarang ya. Boleh, silakan Mas Dimas. Baik, apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada doa pembuka pada pagi hari ini, saya akan memimpin doa sesuai dengan agama Muslim, agama Islam, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama selain Muslim, selain Islam, dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid daini wad dunya wal akhirah wa afiyati fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata min nar wal afra indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, berilah kami keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu di dunia maupun di akhirat kelak. Karunialah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rizki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menyebut kami. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut menyebut. Hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka. Maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab, semata-mata karena kasih-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita semua diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari pihak sekolah kepada Bapak Abdul Aziz Mustafa selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Teguh Umar Semarang. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Fakultas Psikologi, Bapak Agung. Yang kami hormati tim pengabdian masyarakat Universitas Semarang Fakultas Psikologi. Yang kami banggakan para siswa kelas 10 SMA Teguh Umar, tidak lupa Bapak Ibu guru sekalian. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih ridho sehingga kita diperkenankan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan untuk memperkaya keterampilan hidup kita dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan kita juga. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kesempatan yang sangat berbahagia sekali sekolah kami ditunjuk menjadi partner dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Semarang. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga partnership ini senantiasa kita jaga terjalin untuk kedepannya. Dan bagi para siswa sekalian, ini sebuah materi yang memang sangat kita butuhkan, bagaimana kita bisa mengenali kemampuan diri kita. Kalau kita sudah mengenali kemampuan diri kita, insya Allah kita akan mempunyai rasa kepercayaan diri untuk melakukan sebuah aktivitas dengan berbekal kemampuan diri kita masing-masing. Untuk itu, bagi para siswa sekalian, manfaatkanlah pelatihan ini menjadi sebuah pendidikan bagi kita semua untuk memperkaya untuk bagaimana cara kita mengetahui kemampuan diri kita masing-masing. Jangan sampai setelah nanti mengikuti kemudian para siswa meninggalkan posisinya hanya sekedar mendengarkan. Jadi harapannya ikuti dengan sungguh-sungguh, kalau perlu bawa alat tulis di resume, artinya kegiatan pagi ini ada hasilnya yang tertulis. Dan ini kami harapkan Bapak Ibu wali kelas untuk bisa mengkondisikan supaya betul-betul kegiatan ini tercatat.
dan bisa dibuka kembali saat kegiatan ini berakhir. Kadang kita itu bisa mengikuti tapi kadang tidak mau mengevaluasi dan tidak mau mencatat kegiatan tersebut, sehingga yang terjadi kegiatan itu hanya sekedar menggugurkan suatu kewajiban saja. Dan sekali lagi harapannya bagi para siswa kesempatan ini untuk bertanya lebih jauh tentang bagaimana sih kemampuan diri kita masing-masing. Jangan malu untuk bertanya, kalau kata orang malu bertanya tidak kenyang kan gitu pas kondisi lapar. Jadi harapannya kunci ingin maju ya harus bertanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tim pengabdian masyarakat dari dosen USM. Semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa bersinergi lagi dan untuk meningkatkan kualitas di sekolah kami juga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz atas sambutannya. Kebanggaan juga bagi kami selaku tim PKM bisa bekerja sama dengan pihak SMA Teguh Umar dalam menyampaikan materi atau ilmu untuk adik-adik semua gitu. Kemudian kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan perwakilan tim PKM USM yang akan diwakili oleh Bapak Agung Santoso Pribadi, SPSI MPSI Psikolog. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Feti untuk kesempatannya. Suara saya terdengar, Ji? Iya, Oke, terdengar. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Mustafa SPD selaku Kepala SMA Teguh Umar. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Tim Pengabdian Ibu Maria Yuliana Wanggi. Kemudian anggota tim PKM Ibu Feti Pratiwi, Ibu Marta, dan juga tim dari mahasiswa Mas Dimas Gustian dan Mbak Kristabel. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu pendamping, kemudian para siswa dari SMA Teguh Umar. Baik, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari siang hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu meskipun secara virtual, akan tetapi tidak mengurangi rasa kedekatan kita dalam hal ini, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Kami mewakili tim pengabdian masyarakat kali ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMA Teguh Umar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang ada di SMA Teguh Umar. Nah, semoga sekiranya nanti kegiatan ini bisa bermanfaat dan tentu saja nanti kedepannya bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat mengikuti pelatihan pada hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan kembali kepada Ibu Feti. Iya, terima kasih Bapak Agung atas sambutannya. Karena kita juga terbatas oleh waktu, maka kita mulai saja memasuki materi pertama kita, yaitu terkait dengan motivasi belajar ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Marta Kurnia Asih, SPSI MSI. Selamat siang Ibu Marta. Ya, selamat Sudah siang. siap, Bu? Ya, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya, silahkan. Ya. Oke. Selamat siang, semangat pagi untuk teman-teman semua. Pagi. Semangat Ya. pagi. Aduh, jam makan siang lagi nih. Semangat pagi. 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 Ya. Ini masih belum ya. Saya sekali lagi ya. Ini ada 59 peserta nih di dalam ruang Zoom.
Ya, sekali lagi semangat pagi. Semangat pagi. Yes, terima kasih. Nah, generasi muda ya kudu semangat ya, harus ya. Baik, saya langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi teman-teman dari teman-temanku yang keren ini dari SMK, SMA Tioku Umar ya. Pagi ini saya akan berbagi materi. Menurut saya penting tidak, sangat penting gitu ya, sangat penting, dan ini saya sering maaf menggembar-gemborkan hal ini karena saya berharap teman-teman yang masih muda, masih fresh, masih energik itu nantinya bisa mencapai cita-cita, mencapai harapan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh teman-teman. Ya, tapi semuanya itu tidak hanya mimpi. Ya, karena mimpi itu nggak bayar kok. Boleh kok setiap orang itu mimpi. Ya, saya berharap bukan mimpi tidur tuh enggak, tapi kita punya harapan, punya cita-cita itu kita nantinya mau jadi seorang manusia yang seperti apa, pribadi yang seperti apa. Ya, dan itu prosesnya panjang, tidak bisa instan. Sekarang apa ya, aku pengen begini 1 tahun pasti jadi gitu. Tidak, semuanya berproses ya, dari waktu ke waktu. Oke, baik. Saya akan buka sedikit dengan sharing ya dengan teman-teman. Saya mau bertanya di dalam 2 tahun ini ya, karena kita mulai daring itu 2020 ya. 2020 betul ya. 2020 bagaimana pengalaman teman-teman sekolah daring, sekolah online? Apa yang teman-teman rasakan? Bolehlah 1-2 orang berbagi dengan kita semua pengalamannya sekolah daring atau online. Ya pasti jelas posisinya di rumah. Silahkan. Ayo, generasi muda tidak perlu ditunjuk, tapi yep, saya Bu, saya Mbak, saya Tante gitu kan ya. Silakan, monggo. Ayo. Ada 2 orang? Oke, saya ini milih saja ditunjuk boleh, Bu. apa? Siapa? Tunjuk atau saya atau menunjukkan diri? Ya, namanya keren-keren ya. Nafisa, Lovria apa Loveria nih? Mbak ya ini ya, Mbak Loveria. Selamat siang, Mbak. Dengar suara saya? Siang, Kak. Oke, ya. Aduh, saya dipanggil kakak, terlihat sangat muda. Terima kasih. Oke, Mbak Loveria, bisa sedikit cerita pengalaman atau apa yang Mbak Loveria rasakan sekolah daring atau dengan online? Apa yang Mbak Loveria alami, rasakan? Bisa sedikit berbagi? Halo? Halo? Apa ya? Apa ya? Yang dirasa aja deh, nggak sangel-angel. Yang dirasa aja. Apa? Senang. Senang atau Biasa aja sih. biasa tuh seperti apa? Saya lebih suka tatap muka. Terus lebih tatap muka. Oke, kalau berarti lebih senang tatap muka, berarti ada apa dengan offline? Apa yang bikin nggak suka? Berarti kan nggak suka ya kalau offline ya. Apa yang bikin gimana? Kendala sinyal. Sinyal. Terus, Materinya juga kurang bisa dipahami. materinya kurang dipahami. Satu lagi apa? Udah itu aja. Harus beli pulsa, Mbak. Harus beli kuota ya, toh ada ekstra tambahan kuota. Oke, terima kasih. Kemudian Sama-sama. ya
Aditya Wicaksana. Mana Aditya? Dengar suara saya, Mas Aditya? Apalagi, kemana ini? Komang Mahotama. Dengar suara saya? Halo. Komang, Mas Komang atau Mbak Mas? Ini kemana ini? Dengar suara saya? Tanya di Taufik chat dengar. Ya, Taufik Resna. Dengar suara Ya, saya? Siapa tadi? Aditya. Oh, Aditya. Iya, Mas, ceritanya Anda belajar secara online di rumah. Apa yang Anda rasa? Apa yang Anda apa yang pengalamannya selama belajar offline hampir 2 tahun ini? 2 tahun ya? Apa Mas Aditya? Kurang menyenangkan, Bu. Apa yang bikin kurang menyenangkan? Karena pembelajarannya kurang jelas. Kurang jelas, kurang paham gitu ya dengan materinya ya. Ya, Kemudian apa lagi? koneksi, Bu. Koneksi. Ada lagi? Ya, nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Loveria dan Mas Aditya. Ya, itu memang merupakan suatu tantangan. Tantangan bagi anak-anak generasi mahasiswa juga ya. Saya juga sebagai dosen, teman-teman Bapak Ibu guru dan teman-teman dosen, kita juga harus online gitu karena kebutuhan, tuntutan yang harus dilakukan. Oke, apakah hal itu ada sih hubungannya sama motivasi belajar gitu kan? Nah, oke. Saya mau tanya lagi. Apa sih motivasi belajar? Ayo, siapa yang tahu nih? Apa itu motivasi belajar? Apa itu motivasi? Yuk, satu orang sudah pernah dengar atau baru kali ini Bu dengar Bu gitu. Dinda Worohastuti tahu? Pasti motivasi pernah dengar lah. Ya, yang Mbak Dinda Woro pahami tentang motivasi apa? Halo? Mbak Bunga Sakia, tahu nggak motivasi itu apa? Ada kemana ini? Ada yang bisa jawab? Dari 53. Ya, atas nama siapa? Afrizal, Bu. Oke, silahkan Mas. Apa itu motivasi? Dorongan positif untuk memberikan kekuatan, Bu. Dorongan positif untuk memberikan kekuatan. Ya, itu. Oke, terima kasih Mas. Jawaban yang bagus. Mantap. Oke. Ya, karena waktu saya terbatas, terima kasih buat responnya. Ya, saya percaya dan yakin teman-teman semua itu tidak asing dengan apa itu motivasi. Nah, karena teman-teman masih mahasiswa, jadi hal belajar itu masih kebutuhan utama. Waktu Anda dari Senin sampai Minggu mungkin ya berkaitan pasti dengan belajar. Kok sampai Minggu ya biasanya ada ngerjain PR, ada tugas kelompok, atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, status Anda sebagai siswa tidak akan pernah lepas dari apa itu belajar. Nah, ada di gambar sini semangat gitu kan. Ya, harus menghadapi buku, membaca, menghafal, memahami. Oke. Kita akan baca. Kita akan apa itu motivasi belajar? Ya, motivasi itu diambil dari bahasa Latin yaitu movere. Artinya ada dorongan, betul tadi Mas, dorongan. Dan motivasi itu utamanya adalah dorongan dari diri sendiri. Sekalipun motivasi itu ada internal dan eksternal, tapi akan terjadi pergerakan
utamanya porsinya adalah dari dalam diri dulu. Ya. Dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Misal kelas 10. Kelas 10 itu berarti kalau dulu kelas berapa ya? Kelas 1 SMA ya. 1 SMA. Nah, itu sudah penting. Anda butuh motivasi dalam diri. Yang belum, berarti yang sudah memiliki motivasi berarti itu sudah sadar. Yang belum punya motivasi harus menyadarkan diri. Anda untuk nanti sampai lulus kelas SMA itu cepat. 1 tahun, 2 tahun itu cepat. Ya. Setelah itu Anda mau apa? Itu tidak bisa instan. Dari sekarang. Ya, untuk melewati kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dituntut Anda harus lulus. Lulus kelas 1, naik kelas 2, lulus kelas 2, naik kelas 3, terus nanti mau melanjutkan bekerja atau perguruan tinggi, itu pilihan Anda. Nah, tapi untuk melewati setiap tahap itu tidak bisa santai, karena ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nilai minimal sekian, ya kan? Tugas-tugas harus selesai, bla 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 bla. Nah, untuk menyelesaikan itu semua, itu butuh yang namanya motivasi, karena ada dorongan, kita bergerak. Nah, ini tuh sangat berat ketika menghadapi online, sekolah online. Ah, males sinyalnya angel pedat-pedat ae. Putus-putus terus, keluar terus terpental. Bapak Ibu enggak punya duit kuotaku entek, kuotaku habis. Ya. Enggak punya handphone yang memenuhi untuk bisa Zoom, untuk bisa Google Meet. Tidak punya laptop untuk bisa mengikuti kuliah sekolah secara online atau daring. Itu tantangan yang luar biasa yang terkadang di lapangan membuat siswa itu motivasinya rendah. Karena banyak kendala-kendala. Nah, apakah itu terus sudah titik mundur teratur, terus enggak mau sekolah? Kan tidak bisa. Ya, banyak cara. Harus ada dari dalam diri. Aku harus bisa. Misalnya handphonenya sharing ya, pergi ke rumah teman, ya, kuotanya urunan, ya toh. Kemudian satu handphone berbagi. Intinya adalah mencari solusi yang memungkinkan Anda jangkau. Saya juga punya mahasiswa sama. Enggak punya laptop, saya tahu laptop harganya mahal. Kemampuan belinya juga kemungkinan saat ini belum bisa, saya bilang, ke teman, ke rumah teman yang terdekat, atau pinjam teman, atau tetangga, atau saudara, pinjam di saat kamu kuliah itu harus pakai laptop. Dan itu dilakukan. Jadi berdiskusi untuk mencari solusi. Nah, motivasi belajar ini utama adalah dorongan dalam diri. Move, bergerak untuk mencapai apa yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya adalah dorongan dari diri siswa, karena ini melekat pada siswa, mahasiswa, ya, karena belajar, ya, bahkan mungkin Pak Agung ini yang masih studi lanjut sampai baru studi lanjut S3, masih butuh yang namanya motivasi belajar ya Pak Agung. Apalagi S3 itu tuntutannya sangat luar biasa, itu kalau enggak semangat, enggak punya motivasi, di DO atau di drop out, ya biayanya tinggi, itu jangan sampai terjadi. Jadi apakah harus hanya siswa saja? Tidak. Pak Agung yang mahasiswa usia mungkin hampir 40 tahun, butuh yang namanya motivasi belajar. Ya, dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya memahami materi atau pengembangan belajar. Teman-teman tadi ada yang bilang, saya belum jelas materinya, saya belum paham materinya. Kalau Anda punya motivasi belajar yang tinggi, Anda harus bergerak. Cari Google lah, informasi, atau japri gurunya. Bu, maaf, yang tadi saya belum paham, bisa bantu dijelaskan. Atau Anda berdiskusi dengan teman. Jadi kalau Anda punya motivasi belajar, tantangan apapun, itu Anda selesaikan, bukan dihindari, tapi dihadapi mencari solusi yang mampu Anda jangkau.
Terus nek bukan nek nggak mudeng, nggak paham ya sudah, untuk elek ya wis. Nah, itu nanti target tidak terpenuhi. Target tidak, mimpimu tidak akan kamu capai. Karena dengan adanya motivasi, Anda sebagai siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar. Belajar itu bukan berarti duduk di meja, buka buku, baca, ngapal ke, enggak. Belajar itu dengan berbagai macam cara. Ya. Dan yang utama adalah dengan adanya motivasi, kamu belajar itu tidak perlu dipaksa. Ayo, wis jamnya mene. Handphonean ae. Main handphone terus. Mama enggak pernah ngerti kamu belajar. Tapi kalau orang punya motivasi yang tinggi, punya target, punya mimpi yang dia mau capai, untuk mengarah ke sana, itu nggak perlu dipaksa. Dia akan tahu dengan sendirinya, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, PR, aku pengen jadi misalnya, aku pengen jadi dokter, punya cita-cita dokter. Dia sadar untuk mendapatkan nanti aku jadi dokter, aku tuh harus bagaimana. Itu sudah dipikirkan. Langkah-langkahnya juga sudah mengarah. Ya berarti nilaiku kudu apik. Aku untuk bolos, aku nggak boleh bolos sekolah. Nggak paham aku ya tanya. Ya toh, harus bisa. Jadi itu tanpa ada paksaan. Dia akan bergerak dengan sendirinya mengarah ke tujuan atau sasarannya dia. Orang yang punya motivasi, nah sekarang tanya sama dirimu sendiri. Apakah kalau kamu belajar kudu dioyak-oyak? Nek ujian nembe belajar. Nah, itu koreksi sama diri sendiri. Maaf, Anda sudah bukan anak TK, Anda sudah bukan anak SD, sudah bukan SMP lagi toh. Anda sudah mau meninggalkan remaja. Sudah mau masuk ke apa ya, usia meninggalkan remaja mau ke arah dewasa, SMA kan sudah belajar untuk mandiri, sudah belajar untuk tanggung jawab, sudah mampu untuk mengambil keputusan, sudah mampu untuk manajemen waktu. Jadi buat saya isinlah tes SMA sinau ijek di oyak-oyak. Ya maaf ya saya sambil campur bahasa Jawa, mudeng paham ya. Jadi jangan sampai itu dioyak-oyak. Masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Orang tua mensupport, orang tua mampu membiayai. Tapi kalau kamu tidak punya motivasi, sakarepmu dewe, apa yang kamu harapkan cita-cita tidak akan tercapai. Tapi ingat, waktu yang sudah kamu buang untuk mendapatkan masa depanmu itu tidak bisa diulang. Besoknya mau kuliah apa? Misal mau lanjut punya dana. Allah, dipikir ntar aja, enggak sekarang. Enggak bisa. Kamu harus mengenali dirimu tuh, passionmu apa. Nah, di sini orang yang punya motivasi, cirinya adalah ya tidak ada paksaan dalam proses belajar dari pihak manapun, ada kesadaran. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah. Untuk menjadi siswa yang punya motivasi itu bukan perkara mudah. Karena setiap Anda, saya, Pak Agung, Bu Maya, itu punya karakter yang berbeda. Orang pinter, kami orang psikologi, di tes IQ 130, tapi maaf, keset, males, ya tidak akan jadi. Karena tidak ada gerak, tidak ada move, tidak ada motivasi. Ngandalke, tapi kan aku pinter 130. Lah sekarang kamu ngapain? Dengan IQ-mu 130, tidak kamu kembangkan, kamu jadi apa? Intinya kan modal ada. Modal itu harus dikembangkan. IQ sekolah ranking 1. Atau mungkin dia pinter, tapi males. Ya otomatis rankingnya ya ranking ekor terus. Maaf, bukan bodoh, tapi tidak ada motivasi dalam diri untuk bergerak menggapai target.
Ya, semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima oleh teman-teman. Itu penting. Jadi motivasi adalah dorongan dalam diri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki, yaitu targetmu apa, harapanmu apa, cita-citamu apa. Ya, karena untuk mendapatkan itu butuh yang namanya bergerak. Dorongan itu didorong dan bergerak untuk bisa menggapai. Nah, fungsi dari motivasi sendiri adalah motivasi belajar itu sebagai pendorong untuk memenuhi kebutuhan pada diri seseorang dengan tujuan agar seseorang belajar seseorang belajar dapat melahirkan prestasi yang lebih baik. Saya yakin orang yang memiliki motivasi yang tinggi dan itu diwujudkan, pasti dia akan melahirkan yang namanya prestasi. Prestasinya yang positif, ya. Bisa prestasi akademik lah, prestasi mungkin di bidang olahraga lah, prestasi di bidang apapun. Hal yang positif mengukir yang membuat harga diri. Kalau kita punya prestasi, pasti nggak harga diri kita naik. Oh, pasti kita ada kebanggaan. Aku bisa ya. Ternyata aku bisa ranking 1, ternyata aku bisa ranking 5 besar. Ternyata dulu aku punya cita-cita pengen jadi tentara. Ternyata mimpiku kenyataan ya. Sekarang aku bisa jadi tentara. Aku bisa jadi polisi. Aku bisa jadi dokter dan sebagainya. Apa yang kita harapkan? Dengan hal tersebut, seseorang akan melakukan suatu usaha dengan sungguh-sungguh karena adanya motivasi yang baik. Ya, mungkin saya sharing sedikit pengalaman saya. Saya ngajarnya psikologi perkembangan kalau di Fakultas Psikologi dan mahasiswanya masih kelas semester 2, semester 3. Saya tak henti-hentinya untuk memotivasi mereka. Jangan buang-buang waktu. Apa yang kamu kerjakan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu tanam hari ini, itu akan kamu tuai 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Saya bilang, mungkin omongan saya nggak kepakai sekarang. Tapi saya yakin ketika 10, 15 tahun, kamu akan merasakan bahwa apa yang saya katakan hari ini benar. Ya, jadi ketika seseorang punya motivasi, dia punya dorongan untuk memenuhi apa yang menjadi target, karena endingnya adalah adanya prestasi. Dengan adanya prestasi, pasti otomatis kamu bangga pada diri sendiri. Maaf, bukan sombong. Kamu bangga ternyata menyadari aku mampu, aku bisa. Dan itu akan menaikkan harga diri kamu. Prestasinya bisa akademik, bisa olahraga, bisa apapun yang positif. Dengan adanya motivasi, orang itu akan bersungguh-sungguh melakukan karena dia tahu sasarannya yang mau dicapai apa. Ya, itu. Nah, karakteristiknya itu apa sih motivasi itu? Orang yang memiliki motivasi itu adanya hasrat dan keinginan berhasil. Ya. Dulu saya pengen kuliah psikologi itu dari SMA kelas 1. SMP ke SMA kelas 1. Awalnya apa? Dari membaca buku-buku yang berkaitan dengan psikologi. Tapi saya waktu itu belum paham. Tapi saya hanya baca saja dan itu menarik buat saya. Dari ketertarikan saya itu, saya mencoba untuk mencari tahu. Ya, ini kan udah bergerak nih, mencari tahu toh. Psikologi itu apa sih? Bla 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 bla. Terus kalau kerja itu apa aja sih? Nah, saya pengen ke sana nih, pengen sekolah, pengen kuliah psikologi. Nah, ini adanya hasrat dan keinginan berhasil. Aku mau jadi ini, wah keren ya. Sumpama aku bisa lulusan sebagai S1 psikologi, gitu kan. Nah, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Bukannya awalnya adalah hasrat dan keinginan.
Nah, kemudian muncul adanya dorongan dan kebutuhan. Untuk mencapai sana, ya kudu sinau, kudu belajar. Belajar dengan berbagai macam cara. Belajar kan tidak harus di meja, depan laptop, baca buku kan enggak. Belajar itu dengan berbagai macam cara. Ya. Dari hasrat, keinginan, kemudian adanya dorongan. Ya, adanya harapan dan cita-cita masa depan. So, aku punya cita, saya percaya dan yakin dari 65 ya, ya mungkin mahasiswa siswa mungkin 60-an ya atau 55, saya yakin siswa di sini pasti punya cita-cita. Pasti punya harapan, punya cita-cita, aku mau jadi apa ntar? Pasti. Nah, saya berharap itu bukan hanya jadi mimpi. Nyatakan dengan adanya motivasi diri Anda melakukan sesuatu yang mengarah untuk menggapai cita-citamu. Adanya penghargaan dalam belajar. Nah, kalau misalnya ada support dari orang tua, Dek, Mbak, Mas, bisa ranking 3 besar, bisa 5 besar, Mama kasih hadiah. Biasanya kalau SMA itu ya hadiahnya apa? Motor ya. Senangnya tuh motor, handphone ya paling untuk mendukung dalam misalnya kalau sekolahnya offline kan harus sekolah mungkin naik motor nggak naik angkot, handphone mungkin juga penting. Ketika orang tua, tapi penghargaan nggak harus suatu produk sih, dengan memberikan hebat ya, keren kamu, keren Dek, keren Mas, luar biasa, Mama bangga sama kamu, itu rasanya maknyes gitu kan. Ya pasti setiap kita ketika diberi penghargaan oleh orang lain, pasti kita akan merasa senang. Ya, penghargaan tidak harus suatu barang, tapi kalau orang tua bisa memberikan, ya itu alangkah bahagianya. Apakah hanya orang tua yang memberikan penghargaan? Tidak. Diri sendiri juga bisa. Ntar kalau ini aku kelas 1 bisa 5 besar, satu hari aku mau tidur aja di kamar gitu kan. Kan boleh istirahat, rileks sambil mungkin nonton drakor. Satu hari hadiah buat saya nonton drakor di kamar. Ya, tidak ada aktivitas lain. Boleh. Dan juga adanya penghargaan dari Bapak Ibu guru. Apakah harus barang? Tidak. Ya. Pujian, karena pujian itu enggak kulaan ya. Ya, pujian itu enggak kulaan, cuman butuh keikhlasan dalam mengucapkan ya. Kamu hebat, kamu luar biasa, keren. Besok lebih keren ya. Nah, itu tuh anak sudah maknyes dan luar biasa bangga, bahagia dengan suatu penghargaan tersebut. Kemudian adanya kegiatan yang menarik dalam belajar sehingga tidak bosan. Ya, mungkin Bapak Ibu di kelas bisa memodifikasi ya dalam memberikan materi di kelas. Jadi atau mungkin secara apalagi online ya. Online itu berat. 1 jam, 2 jam harus mendengarkan saja itu lelah. Jadi bisa ada modifikasi proses kegiatan dalam belajar mengajar di kelas. Kemudian adanya lingkungan belajar yang kondusif. Misalnya kalau kamu di rumah dan kebetulan punya kamar sendiri, buatlah kamarmu tuh senyaman mungkin, ya. Tidak diharapkan suasananya tenang. Jadi ketika kamu misal ada juga yang belajar senang sambil mendengarin musik, it's okay nggak apa-apa. Tapi ada juga yang belajar tapi harus tenang. Jadi ciptakan lingkunganmu ya di kamarmu lah minimal kan atau di rumahmu supaya kamu juga kondusif dan kalau offline bisa di kelas ya. Jadi dengan tatanan ruang yang rapi, sirkulasi udara yang bagus. Bayangkan kalau materi ini fisika, kelasnya sumuk gitu kan. Nah, itu pasti nggak konsen. Jadi dibikin lingkungan belajar yang kondusif. Jadi teman-teman nyaman dan bersemangat untuk belajar.
Nah, manfaatnya apa sih gitu kan? Ya, manfaatnya adalah dari motivasi belajar itu menumbuhkan semangat. Ya, karena ada dorongan. Ketika kita bersemangat ya dalam melakukan segala sesuatunya tidak terpaksa. Memang niat dalam diri. Aku mau mencapai apa yang misalnya aku mau jadi polisi, aku harus dari sekarang belajar, latihan olahraga, atau mungkin aku harus nilai kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus bagus supaya aku bisa daftar, supaya aku bisa lolos. Jadi ada semangat. Tidak ada tuntutan, tapi karena kesadaran diri. Kemudian dengan semangat belajar itu menghilangkan jenuh. Ya karena gini, ya tadi, karena belajarnya tidak dipaksa. Kalau dipaksa itu jenuh pasti. Belajar 5 menit, ada ngerjain PR, besok ulangan aja, males. Tetapi kalau ada motivasi dalam diri, tidak akan menghilangkan jenuh. Karena dia tahu ada yang mau dia capai. Kemudian mengejar mimpi. Ya, mengejar mimpi itu adalah target akhir. Gimana itu harus dikejar. Mimpi itu enggak bisa mau mimpi tok. Cuman aku pengen iki sih, aku berharap aku bisa seperti jadi polisi, aku ngimpi deh jadi tentara. Tetapi usahanya apa yang kamu lakukan? Enggak ada, yo ngimpi tenan. Kalau mengejar mimpi, berarti kan itu dikejar, mau diraih, dan dirasakan. Wah, aku jadi tentara, aku jadi polisi, aku jadi bidan, jadi dokter, dan sebagainya. Atau mungkin jadi YouTuber. Nah, jadi YouTuberku butuh belajar enggak? Iyalah. Ngoperasiin IT, ya toh. IT misalnya editing, ya proses pengambilan gambar, dan sebagainya. Itu perlu belajar enggak? Perlu. Butuh motivasi enggak? Butuh. Menumbuhkan optimis. Yakin, aku bisa. Pasti aku bisa. Optimis. Ya. Kemudian pantang menyerah. Ada tantangan, ada kendala, tidak menyerah. Mencari solusi, mencari jalan keluar. Bagaimana caranya aku bisa meraih apa yang aku mimpikan. Nah, itu teman-teman. Jadi mumpung masih di kelas ya kelas 10, apalagi yang sudah di kelas 3, ya baik yang nanti yang sekarang ini dinikmati dulu, difokuskan, tingkatkan sadari dulu bahwa aku harus, karena perjalanan hidup Anda itu masih panjang. Mimpi-mimpinya saya yakin masih banyak. Ya. Mimpi-mimpinya pasti banyak. Yang mau diraih pasti banyak banget. Nah, itu dimulai dari sekarang. Ya, hidup itu gandeng geret. Saya sering mengatakan seperti itu. Maksudnya apa, Bu? Ya tadi. Hari ini kamu nanam apa, hari ini kamu nandur apa, melakukan apa, itu akan berdampak di masa yang akan datang. Kalau kamu hari ini enak-enakan, santai-santainan, elas yang penting sekolah. Coba 5-10 tahun lagi, kamu lihat hasilnya dari apa. Tapi Anda yang mau bekerja keras dari sekarang, menyadari bahwa aku pengen jadi lebih baik, dan kamu melakukan hal-hal itu untuk mencapai mimpi, bandingkan ketika kamu reoni ya, sekarang kan musim reoni. Reoni 10 tahun wis. Kamu akan bisa, wih tenan ya ternyata. Beda. Ya beda, wong mau kerja keras sama yang santai-santai kok. Ya hasilnya beda. Nah, tinggal sekarang pilihan lah. Ya, teman-teman mau yang mana? Mau yang sekarang santai atau mau yang sekarang kerja keras? Ya. Hasilnya yo serahkan sama Tuhan, ya. Pasti, tapi saya yakin tidak akan memungkiri ketika orang mau dengan hati yang baik, mau melakukan yang
bekerja keras dari sekarang, ya pasti hasilnya nggak bisa dipungkiri. Ya, Maaf Bu, Bu seperti itu. Marta, Ya, waktunya sudah ya, habis. sudah. Oke, mungkin kalau pertanyaan mungkin nanti bisa digabung ya nanti Iya, dengan Bu. pengennya lanjut gitu ya Betul, ya. materinya, tapi karena Ya, keterbatasan sudah waktu dan masih tepat ada 15 materi menit lagi. Bu Feti. Terima Siap. kasih. Ya, terima kasih Oke. teman-teman ya. Saya kembalikan ke Bu Feti. Iya, terima kasih kepada Bu Marta yang telah menyampaikan Ya, sama-sama. materinya yang sangat luar biasa. Jadi memang motivasi ini adalah sebuah dorongan gitu ya, khususnya dari dalam diri untuk bisa bergerak atau melakukan berbagai aktivitas, salah satunya aktivitas belajar di sini gitu. Jadi ketika kita memiliki motivasi yang oke, dimungkinkan kita akan bisa meraih sebuah prestasi dan juga bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan gitu ya Bu Marta ya. Ya, betul. Oke, lalu bagaimana caranya nih agar si motivasi belajar kita bisa muncul, kemudian terbangun dan tetap ada gitu ya selama belajar. Nah, ini adalah salah satunya melalui peningkatan efikasi diri. Apa itu? Gitu. Apa ya efikasi diri itu? Nah, kita nanti akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu dari Ibu Maria Yuliana Wangge. Namun sebelumnya saya izin memberikan link presensi di kolom chat. Oke. Oh iya. Di kolom chat silakan teman-teman untuk mengisinya. Sebentar. Ya. Sambil mengisi kita kasih waktu kita kepada Bu Maya untuk mengisi materi yang selanjutnya gitu ya. Iya, terima kasih Bu Feti. Selamat siang sama-sama. semuanya. Selamat siang Pak Agung dan tim PKM, Bu Marta, Bu Feti. Selamat siang siswa-siswi SMA Teuku Umar. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Ya. Iya, saya akan materi saya cuma 20 menit ya, karena nanti teman-teman di 15 menit terakhir teman-teman harus melaksanakan sholat ya. Nah, materi saya tentang efikasi diri. Kemarin Bu Maya ya, teman-teman bisa panggil saya Maya ya, adik-adik di sini. Saya sudah memberikan ya pretest tentang efikasi diri. Nah, ada sekitar sudah 25 yang masuk ya ke link. Itu jawaban tentang efikasi diri itu rata-rata hampir mendekati benar ya. Sekarang coba saya minta satu orang untuk menyampaikan lagi kepada saya kira-kira menurut kamu ya atau menurut kalian efikasi diri itu apa? Karena tadi Bu Marta ya sudah menjelaskan bahwa kita harus punya motivasi. Ya, karena apa? Kalau kita punya motivasi, kita punya semangat, ya, kita ada keinginan, kita bergerak untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita. Saya yakin ya adik-adik di sini ya ketika melanjutkan sekolah ke SMA pasti ada tujuan, ada cita-cita, ada mimpi yang mau diraih. Nah, bagaimana cara meraih mimpi itu? Nah, di sini salah satu caranya dengan kita harus punya keyakinan diri atau efikasi diri. Ya, baik, ada yang mau menyampaikan kepada Bu Maya tentang apa itu efikasi diri? Sembari saya share screen ya. Ada? Halo? Sudah ada, Bu. Ada? Ada. Oke, silakan. Atas nama siapa? Maaf, tadi itu saya Bu Maya. Saya pengen nanya ini. Ada di sini. Mungkin ditunjuk saja satu ya.
Bu Feti bisa bantu satu nama yang bisa ditunjuk mungkin. Atau ada yang dengan sukarela ya mau menjawab. Tadi kan sudah ada tuh motivasi, kita harus punya semangat, harus punya keberanian juga ya untuk menyampaikan aspirasi ya, Ya, untuk betul, menyampaikan betul. apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi semua Oke. teman-teman yang ada di sini juga bisa mengetahui kira-kira pemahaman teman-teman terkait efikasi diri itu apa. Ada hadiahnya mungkin nggak, Bu? Oh, ada dong. Yang aktif ada hadiah, tapi di akhir. Oke. Kan tadi salah satu untuk pendorong motivasi itu kan adanya reward gitu ya, Ya, ada penghargaan harus nih. ada reward. Boleh, silakan. Ya, kalau belum ada nanti di akhir saja ya, karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Nah, di sini ya efikasi diri ya. Efikasi diri itu apa? Efikasi diri itu adalah keyakinan kita ya, keyakinan teman-teman, keyakinan adik-adik akan kemampuan yang terdapat di dalam diri adik-adik untuk melakukan sesuatu sehingga bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Misalnya di sini ya, adik-adik melanjutkan sekolah di SMA Teguh Umar. Ya, tentunya ada tujuan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Bu Marta juga sudah sampaikan bahwa kita punya tujuan. Hidup itu harus punya tujuan, harus punya impian, harus punya cita-cita. Nah, pastinya ya dengan melanjutkan SMA pasti ada cita-cita yang mau kita raih. Misalnya saya mau jadi apa? Ya, saya mau menjadi seorang sarjana apa. Artinya kita harus melewati setiap jenjang pendidikan. Nah, efikasi diri ini penting ya dimiliki oleh setiap kita ya, baik-baik teman-teman siswa maupun saya yang sudah bekerja ya, itu harus punya keyakinan diri supaya kita bisa mencapai motivasi, bisa mengarahkan kita, bisa menggerakkan kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Ya. Nah, di sini ya, siswa dengan efikasi diri yang tinggi pasti punya motivasi yang kuat, ya, tekun dalam berusaha dan rajin dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadi kalau ada tugas yang sulit, ya, atau ada materi-materi pelajaran yang sulit, kita mempunyai ketekunan, ya, mau belajar, ya, karena tadi kita harus sudah ada motivasi, jadi harus ada kemauan. Ya, tadi sudah dicontohkan. Percuma tes IQ-nya 130, tapi kalau kitanya cuma tidur di rumah ya, main game misalnya Mobile Legends ya, itu pasti tujuan kita, cita-cita kita atau impian kita sulit ya untuk kita raih. Nah, ada beberapa hal ya yang penting sekali. Ini juga nanti akan menjadi tugas teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tuliskan di paper yang kemarin sudah saya bagikan ya. Beberapa hal yang penting ya yang harus ada ya atau yang wajib kita tumbuhkan ya dalam diri adik-adik di sini yang sedang dalam proses belajar ya atau mengenyam pendidikan. Supaya kita bisa punya efikasi diri yang tinggi, punya keyakinan yang tinggi, punya motivasi ya untuk meraih mimpi dan cita-cita kita. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama ya, penting teman-teman harus tahu tentang identitas diri. Ya, identitas diri itu apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian tahu atau memahami kira-kira potensi diri saya itu di mana, apa potensi atau kemampuan saya yang harus saya kembangkan. Ya kadang-kadang ya kita itu bingung kira-kira saya itu mampunya di mana ya, sehingga kita tidak punya tujuan ya, tidak ada arah ya dalam menjalani kehidupan. Kemudian kita juga penting ya harus punya pikiran yang positif. Ya, karena pikiran kita itu akan mempengaruhi perilaku yang kita tunjukkan. Ya, misalnya kita sudah
menjudgment ya bahwa mata pelajaran misalnya bahasa Inggris itu mata pelajaran yang sulit sekali. Itu pikiran kita. Nah, karena kita punya pikiran seperti itu ya, ketika kita berada di dalam kelas pada saat les bahasa Inggris misalnya, ya kita mungkin akan uring-uringan, malas mendengarkan pelajaran ya, apalagi ini suasananya daring ya. Jadi kontrol dari guru itu mungkin kurang. Jadi teman-teman mungkin kurang memperhatikan, ditambah lagi sudah punya pikiran yang kurang baik ya terhadap salah satu mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian juga penting harus punya daya juang ya. Untuk meraih mimpi, kita itu harus bergerak, harus melakukan sesuatu. Ya harus punya daya juang. Kemudian juga yang terakhir ya, teman-teman harus punya time management atau manajemen waktu. Jadi di rumah ya teman-teman harus punya waktu belajar, misalnya dari bangun tidur ya, bangun tidur jam berapa, nanti malam saya tidur lagi jam berapa, itu harus ada jadwalnya. Jadi semua kegiatan teman-teman itu terorganisir dengan baik. Artinya hal-hal yang menjadi prioritas teman-teman, misalnya belajar, mengerjakan tugas, itu bisa teman-teman kerjakan ya, atau adik-adik kerjakan atau laksanakan dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat yang pertama itu adalah tentang identitas diri. Nah, ini ya, teman-teman harus bisa memahami dulu, saya ini adalah pribadi yang seperti apa. Ya, kalau Bu Maya ya orangnya, pribadinya adalah orang yang suka bergaul, cerewet, kadang-kadang mudian ya, itu pribadi saya. Nah, itu karakter pribadi ya. Tetapi di sini ya, identitas diri yang Bu Maya maksud itu adalah identitas diri dalam belajar. Kira-kira apa hal-hal yang menghambat teman-teman untuk mencapai tujuan belajar. Ya, hal ini terkait dengan kebiasaan dan juga cara belajar. Ya, kebiasaan di sini misalnya ya, saya itu atau sekarang ya lagi tren TikTok ya, bermain game Mobile Legend ya. Jadi waktu di rumah ya, ketika pulang sekolah sampai di rumah ya, banyak waktu terbuang ya setelah makan siang mungkin untuk main game ya, untuk jalan-jalan dengan teman atau untuk main TikTok ya, Instagram atau demam Korea. Jadi banyak waktu terbuang untuk menonton drama Korea atau melakukan hal-hal lain di luar kegiatan belajar. Nah, itu yang menjadi hambatan ya, menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas ya, atau menjadi hambatan dalam belajar sehingga motivasi belajar kita itu menjadi rendah. Nah, selain itu kita juga punya ini ya, cara belajar tersendiri ya. Kalau saya ya Bu Maya itu kalau belajar itu kadang tidak fokus. Jadi fokusnya cuma 10 menit, habis itu melakukan aktivitas lain. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa fokus belajar? Ya kalau kita tidak fokus belajar, ya kita tidak akan memahami materi pembelajaran secara baik ya. Makanya kita harus fokus. Nah, itu yang menjadi hambatan saya. Nah, caranya adalah bagaimana? Ya, caranya saya itu kadang suka belajar ya, bervariasi caranya. Mungkin menonton dari YouTube atau saya punya catatan dikasih tulisan dengan berpoin yang berwarna-warni. Jadi saya akhirnya fokus dan semangat untuk belajar. Nah, tugas teman-teman ya. Ini ada LKS 1, temanya myself ya. Teman-teman bisa menuliskan kekurangan teman-teman dalam belajar ya, atau kebiasaan ya di rumah mungkin ya, atau juga kendala-kendala dalam belajar yang menghambat ya, yang menghambat teman-teman untuk melaksanakan tugas-tugas belajar ketika berada di rumah ya. Ini menjadi tugas pertama ya, nanti kalian tulis, nanti berikan ke guru pendamping ya. Ibu Malika, nanti saya ambil di Ibu Malika. Itu yang pertama. Yang kedua itu harus memahami tentang potensi diri. Jadi kemampuan saya itu di bidang mana? Ya di sini ya, potensi diri merupakan kemampuan atau energi yang dimiliki. Ya, jadi punya kemampuan
tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Artinya kita belum mengenal kira-kira potensi saya itu di mana ya, bakat saya itu di mana ya, minat saya itu di mana. Kita belum mengenal itu. Ya. Di sini ya potensi yang dimaksud adalah karakter, minat, bakat, dan juga kecerdasan. Nah, untuk mengenali potensi diri ya kita atau adik-adik ya bisa mengikuti ya berbagai kegiatan keorganisasian misalnya di sekolah ya, supaya kita bisa tahu oh ternyata dari berbagai kegiatan yang saya ikuti saya itu cenderung suka yang ini ya, suka atau bakat saya itu dalam bidang ini ya. Nah, di sini ya contoh, saya memiliki potensi dalam bidang sains. Untuk mengembangkan potensi tersebut, saya harus melakukan apa? Ya, saya harus banyak belajar, ya, mengikuti les-les tambahan, kemudian membaca buku. Percuma ya kita punya bakat, punya kemampuan, tetapi tidak punya semangat untuk mengembangkan. Jadi harus pahami dulu potensinya apa, lalu bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut. Ya, untuk mencapai keyakinan diri ya. Atau di sini ya saya memiliki potensi dalam bidang melukis, menggambar, atau suka edit video tadi seperti sudah dicontohkan Bu Marta ya. Kalau punya bakat atau minat dalam bidang-bidang tersebut ya, teman-teman harus tahu bagaimana cara untuk mengembangkannya. Ya, misalnya dengan belajar lagi atau mengikuti kursus tambahan. Nah, ini ya LKS kedua, ini tentang My Potential temanya atau judulnya. Jadi teman-teman nanti tuliskan potensi diri kalian dan bagaimana cara kalian untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi direfleksikan dulu, kemudian dituliskan kira-kira, ya saya selama ini sudah mengikuti kegiatan apa saja, ya. Oh ternyata dari berbagai kegiatan tersebut saya punya minat, punya potensi di bidang ini. Nah supaya lebih bisa mengembangkan lagi saya harus belajar caranya seperti ini. Atau cara mengembangkannya seperti apa. Kemudian ya ada yang namanya positive thinking atau kita harus punya pikiran yang positif. Tadi Bu Maya sudah menjelaskan ya bahwa ketika adik-adik yang punya pemikiran yang positif ya akan mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan misalnya dalam belajar. Sini ya saya menuliskan matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, geografi, sejarah ya adalah mapel yang menyenangkan. Ya, saya pasti mendapatkan nilai yang baik pada mapel tersebut. Ya, mungkin adik-adik di sini punya ya satu atau dua mata pelajaran yang mungkin kurang disukai atau kurang bisa dicerna ya atau kurang bisa dipahami ya. Kalian harus ya punya pikiran yang positif bahwa mata pelajaran tersebut ya adalah mata pelajaran yang menyenangkan ya. Jadi harus ada afirmasi positif. Sampaikan ke dalam diri kalian bahwa oh mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang bermanfaat untuk saya nanti ya, atau mata pelajaran yang materinya mudah. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, otomatis ketika kita mengikuti pelajaran tersebut ya, kita akan fokus ya, akan mendengarkan ya, akan mengerjakan tugas-tugas dengan penuh semangat tanpa paksaan. Ya, sekali lagi, motivasi belajar ya itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa paksaan. Jadi ada dorongan internal dari dalam diri untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, LKS ketiga itu adalah be a positive people ya. Jadi teman-teman nanti ya adik-adik bisa menuliskan satu saja atau dua mapel yang kurang bisa dipahami dan bagaimana menyampaikan afirmasi positif ya ke dalam diri kamu ya atau ke dalam diri adik-adik. Itu LKS nomor 3 ya, be a positive people. Nah, kemudian yang keempat
ya ada yang namanya daya juang, ya. Jadi dalam belajar itu kita harus punya daya juang. Kalau kita punya daya juang yang tinggi, ya adik-adik, kita ya tidak mudah putus asa terhadap tugas-tugas yang sulit. Ya, jadi mungkin tugas matematika, tugas bahasa Inggris, kimia, fisika mungkin itu kan sulit ya menurut Bu Maya ya. Kalau kalian mungkin ada mata pelajaran lain yang mungkin lebih sulit dipahami ya nanti bisa dituliskan. Ya. Dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit itu kita tidak patah semangat. Ya, kita tidak malas untuk mengerjakan tapi kita berusaha. Ya, tadi kembali lagi kepada kata motivasi, ya ada movement atau pergerakan. Jadi kita mencari tahu, mungkin kita pergi ke rumah teman untuk belajar kelompok ya, atau bisa buka dari YouTube ya. Itu biasanya ada penjelasan tentang materi-materi pembelajaran. Atau mungkin bisa minta les tambahan, Bu, saya kayaknya kurang paham yang ini. Ya, bisa ditanyakan lagi. Nah, itu yang namanya daya juang. Ya, kalau Bu Maya dulu datang dari kampung ya, orang Maumere, NTT datang ke Semarang, itu juga melakukan banyak penyesuaian. Ada daya juang di situ. Jadi ketemu teman-teman S2 di Unika yang semuanya pintar-pintar ya, dari kampus-kampus unggulan, sementara saya dari kampus daerah yang pada saat itu secara fasilitas pembelajaran itu masih minim sekali. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu ya, perjuangan saya waktu itu ya, misalnya kuliahnya jam 10 pagi. Jadi saya ke kampus jam 8 pagi. Nah, 2 jam saya di kampus itu apa yang saya lakukan? Saya berada di perpustakaan untuk belajar. Nanti, mata kuliahnya apa ya? Materinya apa? Saya baca. Jadi saya tidak ketinggalan. Ya, ketinggalan materi dengan teman-teman lain yang ada di kelas. Nah, itu merupakan contoh ya, contoh daya juang yang saya lakukan pada saat saya menempuh pendidikan S2. Nah, ini ya, ini juga ada beberapa adik-adik kita ya. Ya, ini ya ke sekolah harus melewati jalan ya, melewati sungai ya, mengalami kendala atau kesulitan, tapi mereka tidak pantang menyerah ya, tidak putus asa ya. Di sini ya, siswa yang memiliki daya juang tinggi adalah siswa yang mampu menerima tekanan dalam belajar, mencari, mengembangkan dan menyelesaikan tugas belajar. Kemudian harus punya tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah putus asa ya. Nah, kemudian ini ya, ada LKS nomor 4. Temanya atau judulnya Life is Never Flat. Karena hidup kita itu penuh perjuangan ya. Jadi tidak datar-datar saja ya. Dari sini teman-teman tuliskan ya satu mapel atau mata pelajaran yang kurang bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana cara teman-teman ya untuk berjuang ya, bagaimana cara teman-teman untuk belajar ya, untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin kurang bisa dipahami, itu caranya seperti apa. Nah, yang terakhir itu adalah manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu ada 3 ya, waktu kita bekerja ya, waktu kita mengelola diri ya, dan waktu kita untuk meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan ya yang bersifat refleksi atau sifatnya santai atau menyenangkan. Jadi waktu bekerja itu misalnya kalau teman-teman yang sekolah ya atau belajar, itu waktu bekerja di sini sama halnya dengan waktu belajar. Jadi kalian ke sekolah itu adalah waktu belajar, tapi di rumah juga harus ada waktu belajar ya. Pengelolaan diri itu bagaimana kalian merawat diri ya, misalnya mandi, makan pagi ya, melaksanakan tugas-tugas hari-hari. Kemudian juga waktu luang itu untuk diri sendiri ya, me time ya. Misalnya nonton televisi jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi manajemen waktu ini penting ya supaya semua kegiatan kita itu bisa terorganisir dengan baik
ya, supaya tugas-tugas belajar kita ya tidak terbengkalai dengan tugas-tugas yang lain, misalnya main game, nonton drama Korea ya, atau TikTok, Instagram ya. Jadi semuanya terorganisir dengan baik. Dan sini sudah ada ya contoh manajemen waktu ya. Ini mulai dari bangun pagi jam 5 sampai dengan malam ya, tidur lagi di jam 20 sampai jam 5 pagi. Jadi nanti teman-teman bisa tuliskan ya, buatlah manajemen waktu kalian di rumah, ya kalian atur, ya kira-kira pulang sekolah jam berapa, makan siang jam berapa ya. Kemudian kapan waktunya mandi, kapan waktunya menonton televisi ya, atau hibur diri ya, misalnya saya nanti main game dari jam sekian sampai jam sekian, atau saya nanti 2 jam deh nonton drama Korea sebelum melakukan aktivitas belajar. Nah, jadi tugas teman-teman di sini ya ada 5 ya. Yang pertama myself, tuliskan tentang identitas diri teman-teman, kira-kira yang menjadi kelemahan teman-teman ya sehingga menghambat kegiatan belajar itu apa. Kemudian potensi teman-teman yang belum dikembangkan atau dalam proses untuk dikembangkan itu apa. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk bisa memiliki pikiran positif terhadap mata pelajaran yang mungkin kurang bisa ya diterima atau dipahami. Kemudian bagaimana daya juang teman-teman untuk belajar ya dalam tugas-tugas yang sulit. Dan yang terakhir itu adalah manajemen waktu. Ya. Jadi untuk mencapai motivasi belajar, teman-teman harusnya yang namanya efikasi diri, harus yakin. Nah, untuk yakin itu ya ada beberapa hal di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya harus memahami diri, harus tahu potensi saya di mana ya, harus menjadi orang yang positif ya, harus punya daya juang yang tinggi dan juga harus punya manajemen waktu yang baik ketika berada di rumah. Nah, itu saja ya materi pelatihan efikasi diri. Nanti tugasnya teman-teman kerjakan. Nanti kalau bingung bisa nanti bertanya ya di pada saat diskusi nanti. Kemudian untuk menutup saya punya pantun ya. Terakhir saya punya pantun. Nah, ini pantunnya. Kalau suka minum Fanta, lebih baik minum jamu ya, lebih sehat. Daripada teman-teman bermain cinta atau bermain TikTok, lebih baik teman-teman atau adik-adik menuntut ilmu. Begitu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Feti. Ya, luar biasa sekali Bu Maya pantunnya. Ini pantun hasil. Tidak hanya untuk siswa tapi kita juga ya. Harus tetap terus menuntut ilmu. Oke, baik, terima kasih Bu Maya atas pemaparannya, materi yang sungguh luar biasa juga, memberikan pencerahan kepada kita, kepada adik-adik tentunya gitu ya, dalam bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan motivasi belajar gitu, tentunya dari dalam diri. Nah, salah satunya tadi telah mendengarkan pemaparan dari Bu Maya adalah melalui peningkatan efikasi diri, di mana itu adalah sebuah keyakinan gitu akan kemampuan yang kita miliki. Bu Maya juga sudah menjelaskan beberapa caranya gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan efikasi diri ini, mulai dari kita harus mengenali potensi diri yang ada di dalam diri kita, kemudian harus paham akan kelebihan dan kelemahan diri, kemudian kita juga harus menjadi positive people gitu ya, orang yang selalu berpikiran positif, kemudian juga harus memiliki daya juang dalam mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, dan juga tentunya harus bisa memanage waktu ketika kita beraktivitas di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Bu Maya juga tadi sudah memberikan LKS, ada 5 LKS, teman-teman silakan kerjakan. Itu adalah PR teman-teman di weekend besok gitu ya, yang nantinya pekan depan mungkin akan dikumpulkan di Bu Malika, seperti itu ya Bu Maya ya.
Oke. Iya, Selanjut betul sekali. Iya, ini sebenarnya kita waktunya sudah pas gitu ya, sampai pukul 11:30. Cuman apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Untuk berapa penanya, Bu? 1 atau 2 boleh. Oke, 1 Oh atau iya, 2. Teh Feti, pretestnya langsung dibagikan saja. Oh iya, sebentar. Post-test. Post-testnya. Boleh sambil menunggu post-test, teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan kepada Bu Marta atau ke Bu Maya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mumpung ada expertnya nih, psikolog kita dari USM. Jadi bisa sekalian curhat-curhat ya mungkin ya Bu ya. Atau ada mungkin ini share pengalaman belajar selama di kelas 10, kan perpindahan ya dari SMP kelas 9 ke kelas 10 pasti ada penyesuaian ya, ada mata pelajaran tertentu yang mungkin materinya lebih sulit ya, mungkin teman-teman di sini atau adik-adik bisa sharing kira-kira perjuangan melewati itu seperti apa gitu. Atau Boleh, mungkin silakan. sudah mau mendekati Jumatan kali Waktu ini. Jumatan ya, ya. Oke. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau misalkan tidak, boleh saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi ini, untuk mengisi link post-test yang sudah saya share di kolom chat. Coba saya panggil satu ya, Teh Feti. Bu Feti, Oh ya, maaf. boleh. Ya, sambil ngisi Mbak Hasna post-test ya. Khairunisa. Halo, Mbak Hasna. Atau mungkin Bu Malika mungkin bisa sharing kegiatan belajar selama daring ini seperti apa, Bu? Iya, boleh dengan Bu Malika ya. Agak kurang dengar ya mungkin ya. Bu Malika mungkin mau bertanya, Bu? Mau share kegiatannya ya, kegiatan pembelajaran selama daring. Oke, mungkin tidak terdengar Oh, Bu suaranya. Malikanya lagi sibuk. Mungkin cukup kali ya. Ya. Apakah sudah mengisi teman-teman semua? Atau boleh nanti menyusul linknya dikasihkan juga ke Bu Malika ya, Bu Maya ya, untuk Iya, nanti dititip saya kepada kasih siswa. ke Bu Dwi juga. Iya. Sama satu Teh, itu ada link kepuasan mitra, tolong di-share juga. Itu buat ke siswa. Oh, ke siswa. Oke, sebentar. Jadi ada 2 linknya yang perlu teman-teman isi. Oke, sambil mengisi, boleh untuk foto bersama dulu ya? Betul. Ya.
Ibu Ya, silakan. Fetri nanti setelah foto bersama mungkin nanti akan disampaikan door prize ya, atau gimana? Oh iya, boleh. Oh iya, sekarang foto bersama dulu ya. Silakan Mas Dimas untuk operator. Mungkin teman-teman yang lain bisa on cam sebentar, kita berfoto bersama. Mungkin teman-teman bisa on cam supaya kami juga bisa mengenal wajah teman-teman semua. Baik. Oke, kalau tidak Bagaimana, ada Ibu? nggak apa-apa. Langsung saja. Langsung saja karena terbatas waktu juga. Ya, Baik. ada yang beberapa ada yang yang on on cam. Ya, Oke, Mbak Dwi good. Anjar, terima kasih. Itu Bu ya, Bu atau Mbak tadi? Loh, Siap kemana ya. lagi nih? Mbak, Ibu Ya. Siva itu, Bu. Ibu. Ya, terima kasih Bu Malika juga. Oke, siap ya teman-teman. Kita capture dulu 1, 2. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ya. Untuk pengisian link evaluasi dan kepuasan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi atau yang belum mengisi, nanti kami share ulang dititip kepada Bu Malika ya, untuk di-share ulang kepada teman-teman. Nah, tiba saatnya kita di penghujung kegiatan PKM kita pada siang ini. Terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa, Ibu Marta dan juga Bu Maria. Terima kasih juga kepada Pak Agung yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kemudian juga terima kasih kepada pihak SMA Teguh Umar Semarang atas kerjasamanya, dan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang saya yakin dengan mengikuti kegiatan ini teman-teman berarti punya dorongan, punya motivasi untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan ilmu dari kami, seperti itu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim karena telah berjalan kegiatannya secara lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu Ketua PKM atau dari Ibu Malika? Tidak ada. Tidak ada. Oke, iya. Iya, terima kasih Ibu, semua teman-teman semua. Ada Pak Abdul Aziz, masih ya. Masih ada. Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ya, Pak Abdul Aziz sudah berkenan ya hadir di Lingsung. Oh, sudah. Ya, baik. Berarti sudah ya, Bapak Ibu. Betul? Ya. Ya. Iya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu Marta. Ya, sama-sama. Ya. Bu Maya, suaranya masih di mute. Ya, terima kasih banyak siswa-siswi SMA Teguh Umar. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bu Malika sebagai guru pendamping atas kerjasamanya, atas bantuannya sehingga kegiatan PKM pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa tim PKM yang hari ini ya telah bersama-sama di sini sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Kiranya kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat bagi adik-adik SMA Teguh Umar ya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Boleh live? Iya, silakan. Oke.
Pak Agung, terima Sampai kasih ketemu. Pak. Ya, sama-sama Bu Maya. Ya, terima kasih. Mas Dimas, Mbak Mana Kris, Mas Dimas terima masa ada? kasih. Oke. Saya live ya Pak ya. Iya Bu, silakan monggo. Ini saya izin akhiri, Ki. Iya Bu, iya Pak.